Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruh penonton channel YouTube Busa Minarda dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, tepat hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021, kepemimpinan di negara Afghanistan berubah. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani terguling, digantikan pemimpin Taliban Abdullah Ghani Baradar. Ketersingkiran Taliban selama 20 tahun berakhir. Seiring dengan tampilnya kembali Taliban menjadi penguasa Afghanistan, Amerika pun hengkang dari negara itu. Kalau kita perhatikan, di negara manapun di dunia ini, pada tataran negara-negara dunia ketiga, tidak bisa terlepas dari pengaruh dua kekuatan dunia, Amerika Serikat di barat, Cina di timur. Kalau dulu Amerika Serikat di barat, Uni Soviet di timur, keruntuhan Uni Soviet di bawah kepemimpinan Gorbachev telah memunculkan kekuatan baru di timur, yakni Cina. Kalau sekarang kita perhatikan keberhasilan Taliban kembali menguasai pemerintahan Afghanistan, tak lepas dari kekuatan antara yang dua ini. Kalau dulu Amerika yang berada di belakang pemerintahan Presiden Ashraf Ghani, sekarang kita bisa melihat Cina berada di belakang Taliban. Kalau kita melihat kepemimpinan kekuasaan Taliban dulu dari tahun 1996 yang diakhiri kekuasaannya itu oleh serangan Amerika Serikat dan sekutunya pada tahun 2001, kaum fundamentalis Taliban telah memimpin rakyat Afghanistan dengan brutal. Ketika kepemimpinan Taliban inilah hak-hak kaum perempuan dibungkam. Kaum perempuan tidak boleh bekerja, tidak boleh mengenyam pendidikan, dan tidak boleh sama sekali bepergian keluar rumah tanpa muhrim. Di saat Taliban ini berkuasa, patung Buddha Bamiyan berusia 1500 tahun dihancurkan. Cuman sekarang terlihat dari luar atau sepintas kita melihat kepemimpinan Taliban agak ada perubahan dibandingkan yang dulu. Buktinya, kalau dulu terkesan Taliban tidak mau tahu dengan dunia luar, sekarang Taliban dengan usianya yang sedikit masih sangat baru, kembali kita berkekuasaan
dia telah mengucapkan selamat ulang tahun RI ke-76. Kita telah melihat kepemimpinan Taliban telah mulai terbuka. Melihat perbedaan antara Taliban lalu dengan Taliban sekarang, juga kita lihat jubir Taliban telah menyampaikan dalam sebuah jumpa pers bahwa dalam kepimpinan Taliban sekarang ini perempuan akan diperbolehkan bekerja, akan diperbolehkan mengenyam pendidikan, walaupun pakai tetapi harus sesuai syariat Islam. Bahkan kata jubir Zainul Mujahid, kaum perempuan di Afghanistan nanti akan diperbolehkan aktif berorganisasi. Lagi-lagi harus sesuai dengan syariat Islam. Kita tidak melihat ada jaminan kemandirian Afghanistan di bawah kepemimpinan rezim Taliban sekarang. Kalau selama ini Afghanistan di bawah bayang-bayang kekuatan Amerika, ke depan dalam rezim Taliban ini nanti sangat besar kemungkinan Afghanistan akan di bawah bayang-bayang kekuatan Cina. Sekarang saja bisa kita lihat seluruh kedutaan besar negara di dunia yang ada di Afghanistan sekarang eksodus, berupaya untuk keluar dari Afghanistan, kecuali Cina dan Rusia. Rusia adalah sekutu dari Cina. Cina malah mengatakan akan melakukan pembicaraan diplomasi dengan Taliban. Rusia pun begitu. Kalau Taliban bersikeras mengatakan kita menegakkan syariat Islam, Cina apakah Islam? Terlepas dari Cina mau mendukung Taliban, apakah hanya untuk mengharapkan Afghanistan yang kaya bahan tambang litium? Sebab kita tahu Cina pada hakikatnya mau melirik negara lain hanya dua saja. Kalau kita perhatikan, kalau kita amati, yang pertama misi ekonomi, misi bisnis, yang kedua misi ideologi komunis. Andaikan Taliban nanti bersikeras melakukan hal-hal seperti yang dilakukannya ketika dia berkuasa dulu, kita yakin pemerintahan Taliban tidak akan lama, akan hancur lagi. Dan itu pula lah mungkin penyebabnya Taliban dari awal-awal ini seperti memperlihatkan bahwa dia telah berubah. Tidak lagi seperti Taliban 20 tahun yang lalu. Di era globalisasi informasi sekarang ini, negara manapun di dunia ini tidak bisa mengatakan mandiri itu tidak ada keterkaitan dengan negara lain, tidak bisa. Lihatlah negara-negara besar, negara kaya seperti Kuwait, dekat dengan Amerika. Arab Saudi dekat dengan Amerika. Iran dekat dengan Cina dan Rusia, dan banyak-banyak lagi yang lain. Kalau begitu bagaimana Indonesia? Kemana dekat kita sekarang ini? Jadi Afghanistan
dia harus lentur. Kalau dia bersikeras dengan prinsipnya sebagai negara Islam yang sekarang berbentuk Emirat Islam tanpa kompromi dalam hal apapun, tanpa ada toleransi, dia tidak akan lama nanti punya umurnya. Yakinlah kita, dia akan hancur. Dia akan berhadapan dengan dua kepentingan. Kalau sekarang memang Cina di belakangnya, kalau dia bersikeras dengan prinsipnya itu, dia akan berhadapan dengan Cina. Yang jelas-jelas ideologi Cina sangat bertolak belakang dengan ideologi Afghanistan atau Taliban. Cina adalah negara komunis. Afghanistan yang sekarang dipimpin Taliban. Taliban adalah Islam fundamentalis, Islam garis keras. Karena itu kita bersyukur sekali Indonesia, negara yang berideologikan Pancasila, ini sudah tepat bagi negara kita. Tidak kita terlalu ke kanan, tidak kita terlalu ke kiri, kita di tengah. Dan kita memakai politik bebas dan aktif sangat tepat. Sebab kalau kita terlalu ke kanan, kita akan patah. Kita lihat Arab Saudi, negara yang benar-benar negara Islam. Kuwait yang benar-benar negara Islam, dia tidak mau itu, dia selamat. Tetapi kita lihat Irak, kita lihat Libya, hancur berkeping-keping. Coba kita lihat ke depan bagaimana nanti negara pemerintahan baru Afghanistan ini. Apakah dia akan selalu menjalani kehidupannya dengan perang dan perang? Bayangkan, dari tahun 2001 sampai tahun 2021 saja, Amerika Serikat memperkirakan 150.000 lebih rakyat sipil yang meninggal. Sementara Amerika Serikat sekitar 2.000 yang meninggal. Belum lagi tentara Australia, tentara yang lain. Bayangkan korban nyawa habis. Yang sangat menderita karena perang itu memang rakyat kelas bawah, rakyat kecil. Kalau rakyat kelas menengah ke atas, dia kadang-kadang terlibat dalam politik. Namun sekarang ketika Taliban naik menumbangkan rezim Ashraf Ghani, kelas menengah yang compang-camping lari ke luar negeri. Jadi kalau kita perhatikan sekarang yang lari itu, yang keluar itu adalah warga Afghanistan yang berada di kelas menengah. Kalau masyarakat desa-desa, masyarakat kecil tidak. Malah selama ini pendukung Taliban adalah rakyat kecil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.